korban segalanya, Ya. korban waktu, tenaga, pikiran, dan terutama materi. Ya. Tapi mereka tidak pernah mengeluh. Ya. Dukungan dari kita, dari pemerintah itu tidak bisa untuk mencukupi apa yang mereka Ya. butuhkan. Oke. Tapi kita berusaha maksimal. Ya. Dan tentunya pemerintah juga sudah berusaha maksimal Ya. dengan keterbatasan keuangan daerahnya. Ya. Tapi masih memberikan support yang cukup luar biasa. Ya. Dan di tahun 2025 ini luar biasa sekali karena kita sudah diberikan 2 miliar. Oke. Ya. Dibahkan 2 miliar. Ya, saya sempat sambat kalau itu kurang gitu ya. Iya. Jadi kami mengajukan lagi di Nambah anggaran lagi. perubahan. Dan alhamdulillah Berapa cabur Pak Ali yang bertanding? 39. Kita dari 39. 42 cabur, kita memberangkatkan 39 cabur. Oke. Dan itu di tahun 2022 kita memberangkatkan 35 cabur. 35 cabur. Dan ini dari 39 ini sekarang update-nya boleh nih Pak Ali? Ya. Sejauh mana? Sudah sejauh mana? Ya, kalau yang penting kan kalau sekarang ini kita lolos dulu ya. Ya, yang penting lolos dulu. Lolos dulu. Jadi kalau dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel kesayangan Anda, podcast Bisa Suara Merdeka, Bincang Santai Suara Merdeka. Kali ini saya akan berbicara seputar olahraga yang ada di Kota Magelang khususnya, tentu bersama dengan narasumber yang expert di bidangnya, yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI yang ada di Kota Magelang. Dan sudah ada di samping saya ini Ketua KONI atau Ketua Umum KONI Kota Magelang yang baru saja ini ya teman-teman dilantik ya, itu untuk periode kedua. Jadi ini dengan Pak Ali Sobri Sungkar. Langsung aja teman-teman kita berkenalan dengan Pak Ali. Selamat datang Pak Ali di ruang studio kita. Selamat siang Mas Asep. Iya betul, ini siang hari Wali. Panas Wali ya. Iya, luar biasa ini beberapa hari ini. Iya, Magelang lumayan ini cuacanya agak ekstrim ya teman-teman. Tapi ini kita adem-adem aja lah. Pak Ali, kita ngomongin olahraga dan monggo boleh diperkenalan dulu Pak Ali dari KONI Kota Magelang. Boleh sekarang. Ya. Saya Ali Sobri Sungkar, Ketua Umum KONI Kota Magelang untuk yang periode kedua ini berarti 2025 sampai insya Allah 2029. Sebelumnya saya di 2021 sampai 2025 dan alhamdulillah masih diberi amanah untuk memimpin gerbong cabang olahraga yang ada di Kota Magelang. Ya. Ada 42 cabang olahraga di bawah naungan KONI Kota Magelang. Ya, ini luar biasa teman-teman, sudah periode kedua ini. Ini boleh cerita Pak Ili ya, bisa sampai ke periode kedua ini. Ya, jadi awalnya sebetulnya kalau saya berawal di KONI itu di 2012. Pada waktu itu 2012 adalah kepengurusan di bawah pimpinan Bapak Slamet Santoso, yang dikenal juga Pak HK gitu Pak ya. HK. Ya, jadi saya diajak Pak HK untuk berada di Binpresnya KONI Kota Magelang periode 2012 sampai 2016. Ya. Di mana di sana Pak HK banyak pencapaian. Ya. Di antaranya mendapatkan KONI Award di tahun 2016 dan di 2015 sukses melaksanakan Dulong Mas. Dan perbaikan peringkat dari peringkat 4 menjadi peringkat 2. Luar biasa sekali. Kemudian absen sejak 2016, pergantian pengurus. Pada waktu itu KONI dipimpin Pak Supriyadi. Kemudian ada dinamika yang berkembang.
Akhirnya 2018 berganti dipimpin oleh Pak Budi. Ya. Pak Budi Setiadi. Budi itu memimpin 2018 di sana. Saat itu ada Porprov di Solo. Ya. Dan termasuk sukses apa yang dicapai oleh kontingen Kota Magelang. Hanya saja di tahun 2020-2021 Pak Budi mengundurkan diri. Pak Budi mengundurkan diri, kemudian diadakanlah musyawarah pemilihan ketua baru, ya. Di mana alhamdulillah saya diberi amanah bersama sebetulnya dengan Pak Khalid Abidin waktu itu. Kami sama-sama sebagai saudara di Kempo, Persaudaraan Bela Diri Kempo. Kami bersama, berjuang bersama, juga berprestasi bersama di sana. Ya. Secara aklamasi akhirnya Pak Khalid Abidin menyerahkan pucuk pimpinan ke saya, dan saya minta Pak Khalid Abidin pada waktu itu mendampingi saya sebagai ketua harian. Ya. Bersama selama 4 tahun, berjuang bersama selama 4 tahun, dan luar biasa sekali, patut disyukuri. Ya. Kita melalui Porprov di tahun 2022, kemudian Porprov tahun 2023, ya. Dan itu tidak mudah karena di tahun 2021 itu kan ada COVID ya. COVID-19. 2021 itu masih nuansa COVID. Jadi pencapaiannya cukup kita syukuri, karena kita bisa mempertahankan peringkat, peringkat ke 16 di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah yang mana 35 kabupaten kota. Dan kita masih cukup bersyukur juga bahwa kita peringkat 1 di Kedu. Sekarsidenan Sekarsidenan Kedu kita tingkat 1, peringkat itu sudah bisa kita pertahankan sejak 2018 dan di 2023. Tentunya masa kepengurusan berakhir di 2025, saya bertanggung jawab untuk melaksanakan kembali musyawarah kota. Muskot untuk pemilihan ketua umum periode selanjutnya. Berdasarkan dari komunikasi dengan semua pihak, alhamdulillah saya masih diharapkan, diharapkan untuk melanjutkan amanah, melanjutkan perjuangan yang sudah kita jalani selama 4 tahun di periode pertama. Nah, di situ secara aklamasi semua cabur mendukung, dan yang lebih utama lagi pemerintah dalam hal ini Bapak Wali Kota. Saya berkoordinasi dengan beliaunya, tentu saja kalau beliau tidak menghendaki ya tentu saja monggo lah, karena kita membantu pemerintah. Nah, sebagai pembantu pemerintah ya paling tidak kita mendapat restu dari majikannya, Bapak Wali Kota. Dari Bapak Wali Kota. Nah, setelah mendapat restu dari Bapak Wali Kota dan melihat dukungan cabur yang sangat besar, maksimal lah, boleh dikata maksimal itulah yang diberikan, berarti itu wujud salah satu bentuk apresiasi sebetulnya kepada kami pengurus, bahwa apa yang kita kerjakan 4 tahun itu mereka hargai, sehingga mereka memberikan dukungan. Nah, selanjutnya tentu saja tidak lepas saya mohon restu juga kepada Dewan Kehormatan dan Dewan Penyantun KONI Kota Magelang. Hasil komunikasi dengan, tentu saja kalau di Dewan Penyantun ketuanya Pak Haka, wakilnya Bapak Sugiarto. Nah, dari hasil komunikasi mereka tetap berkomitmen untuk bersama kami apabila saya diberi amanah untuk periode kedua. Gerbong dari Dewan Penyantun dan Dewan Kehormatan akan tetap bersama kami. Dan ini luar biasa sekali, karena itu merupakan menunjukkan suatu keutuhan
kebersamaan dalam pencapaian prestasi selama periode pertama. Ya. Saya rasa itu dalam dinamika pemilihan. Ya, dan terpilih secara aklamasi Pak Ali ya. Iya, alhamdulillah. Untuk periode kemudian 4 tahun ke depan sampai 4 tahun sampai 2029 insya Allah. Ya. Ya. Dan ini langsung dihadapkan pada agenda penting juga, Ya. yaitu Pra-Porprov ya. Yang ini sekarang sedang bergulir ya. Ya. Jadi Pra-Porprov itu bergulir sejak Juni, sejak bulan Juni sampai dengan Desember. Oke. Sampai dengan Desember. Nah, nanti insya Allah ini sudah hampir 40. Di bulan September ini banyak sekali yang berangkat. Oke. Bulan September ini banyak sekali yang berangkat, sehingga mungkin sudah hampir mencapai 50-60%. Oh, oke. Ya. Nah, mohon doanya tentunya kepada seluruh insan olahraga yang ada di Kota Magelang. Mudah-mudahan kita dapat meloloskan sebanyak mungkin. Kontingen kita ke Porprov 2026 yang insya Allah akan diselenggarakan di Magelang Raya. Porprov 2026 di Semarang. Di Semarang Raya. Semarang Raya. Ya. Oke. Semarang Raya. Berapa cabur Pak Ali yang bertanding? 39. Kita 39. Dari 42 cabur kita memberangkatkan 39 cabur. Dan itu di tahun 2022 kita memberangkatkan 35 cabur. 35 cabur. Ya. Dan ini dari 39 ini sekarang update-nya boleh nih Pak Ali? Ya. Sejauh mana? Sudah sejauh mana? Ya, kalau yang penting kan kalau sekarang ini kita lolos dulu ya. Ya, yang penting lolos dulu. Jadi kalau dari hampir dari masing-masing cabur itu bisa meloloskan atletnya. Memang tidak maksimal, tapi nantinya akan kita lihat pada hasil akhir. Yang mana di tahun 2023 itu kita meloloskan 127 hingga 135 pada prinsipnya atlet. Ya. Nah, mudah-mudahan kali ini ada tim bola voli yang juga kuat. Kelihatannya kemarin keseriusan dalam mempersiapkan diri cukup baik. Yang 2022 gagal, tapi ada 6 pemain yang masih bersama di 2025 ini. Sehingga mungkin kontingen akan lebih besar, akan tambah. Ya, dan kalau dari sepak bola persiapannya luar biasa. Ini hampir tiap hari sebetulnya berlatih di Celo atau juga di mana di Gor Samapta, di Gor Moksobroto. Nah, itu luar biasa sekali persiapannya. Besok ini hari Kamis akan ada uji coba train ya dengan PSIS. Sleman. Dan ini PSS. Ya itu kalau nggak salah atlet-atlet ya mereka itu sudah bermain di Liga 1. Di Liga 1. Nanti tarung dengan tim sepak bola kita Pak ya. Iya, jadi ini luar biasa. Besok saya akan hadir di sana mulai jam 8 ada dua klub yang akan berlatih tanding dengan kita. Ya. Jadi, tentu ini persiapannya sangat panjang Pak Ali ya. Dari bulan Juni sampai nanti Desember. Harapannya sebanyak mungkin meloloskan ke Porprov 2026. Karena targetnya harus naik peringkat ya Pak Ali ya. Ya, kalau tentu ya kalau target kita harus naik peringkat. Tapi seperti Pak Barkah dari Pinpres mengatakan, ya ini butuh perjuangan ekstra. Karena memang situasinya berbeda dengan 2023. Banyak atlet-atlet yang karena faktor batasan usia. Ada Mas Galih ya, andalan kita di Sambu tidak bisa bermain lagi. Harus regenerasi. Kemudian di Arung Jeram juga ada beberapa atlet yang sudah tidak lagi bersama kita. Tapi kita masih punya atlet-atlet andalan. Kemudian persaingan semakin berat sebetulnya setiap 4. Jadi 2018 ke 2023 aja sudah terasa ya. Bahwa perbedaan kalau di sepatu roda itu dulu kita bicara soal detik. Jadi peroleh medali emas dan medali perak itu selisihnya detik. Bisa jadi 4-5 detik. Tapi sekarang justru di bawah 1 detik selisihnya. 0,0 jadi sekian detik.
Ya, kita bersyukur Nafisa masih bersama kita, atlet andalan Kota Magelang, di mana dia kemarin sempat ikut di kejuaraan di China. Ya, dan dia mewakili Indonesia dan ya selisih sedikit sekali dia sebetulnya bisa lolos untuk ikut di kejuaraan dunia. Jadi luar biasa sekali. Tapi udah sampai ke China udah. Ya, luar biasa. Dan ada juga atlet-atlet IOD kita. Dansa yaitu ada yang di bawah ya Gendis, ada di bawah bimbingan dari Cik Chen Mak Chen, dan ada Pak Joko. Jadi kalau di IOD itu mahal sekali sebetulnya biaya yang harus untuk pelatihan maupun itu mahal sekali. Jadi mereka biasanya orang tua ya korban segalanya, korban waktu, tenaga, pikiran, dan terutama materi. Tapi mereka tidak pernah mengeluh. Dukungan dari kita, dari pemerintah itu tidak bisa untuk mencukupi apa yang mereka butuhkan. Tapi kita berusaha maksimal. Dan tentunya pemerintah juga sudah berusaha maksimal. Dengan keterbatasan keuangan daerahnya, tapi masih memberikan sport yang cukup luar biasa. Dan di tahun 2025 ini luar biasa sekali karena kita sudah diberikan 2 miliar. Saya sempat sambat kalau itu kurang gitu ya. Jadi kami mengajukan lagi di anggaran perubahan. Dan alhamdulillah Pak Wali mengamini gitu ya. Artinya ditambah 1 miliar. Luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Wali Kota dan tentunya anggota dewan ya dari kalau kita lihat kemarin baru saja kami audiensi dari Mas Evin Ketua Dewan, ada Mas Bustanul sebagai Wakil Ketua Dewan, dan tentunya Mas Nariska ya Ketua Komisi C. Menerima kami dengan sangat baik, mendengar dan sudah langsung mengapresiasi agenda kegiatan yang audiensi tersebut dan menyatakan siap mendukung KONI Kota Magelang. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali. Berarti aman lah ya 2025 aman. ya. Tinggal nanti 2026. 2026. Jadi 2025 itu memang itu sesuai target. Jadi sesuai dengan kemarin kami paparkan di waktu audiensi bahwa kebutuhan KONI itu nggak perlu ini sih sebetulnya. Kalau pas nggak ada Praporprov dan Porprov dengan mengesampingkan uang kehormatan itu 2M cukup. Kalau ada uang kehormatan, tentu saja uang kehormatan itu kisarannya di 400 juta. Tapi oke lah, kalau itu dikesampingkan, alhamdulillah sejauh ini pengurus itu nggak pernah kendor semangatnya meskipun tidak ada uang kehormatan itu. Karena sudah dari awal kita sama-sama bersepakat bahwa kita di KONI itu niatnya ibadah. Niatnya ibadah, kemudian kita bekerja dengan ikhlas. Jadi tanpa beban, kita juga mengutamakan komunikasi yang santun dan bermartabat, soliditas. Nah, sejauh ini kita berhasil.